괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mutmainnah dengan NIM AK2302019. Saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi kelas 2A dan saat ini saya berada di semester 2. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang saya pelajari dari awal hingga akhir, yaitu pengantar aplikasi komputer. Mata kuliah ini sangat menarik bagi saya karena memberikan pengetahuan dasar tentang berbagai aplikasi komputer yang sangat bermanfaat dalam dunia akuntansi. Langsung saja kita masuk ke sejarah komputer. Siapa nih yang tidak tahu sejarah komputer? Semua pasti sudah tidak asing dengan komputer atau bahkan sering menggunakannya. Komputer memiliki sejarah yang cukup panjang hingga bisa ada sampai sekarang dan berkembang pesat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberi hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Penemu komputer. Tokoh penting yang dikenal sebagai penemu komputer pertama adalah Charles Babbage pada tahun 1822 yang berasal dari Inggris. Babbage merupakan seorang ahli matematika. Nah, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka atau komputasi. Mesin inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Sejarah komputer dalam berbaginya dibagi menjadi 5 generasi yang dimulai sejak tahun 1940. Berikut sejarah lengkapnya. Generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1999. Komputer generasi pertama mulai berkembang pada Perang Dunia Kedua yang dikembangkan oleh negara yang membutuhkannya untuk perang. Komputer ini memiliki bentuk yang besar dan menggunakan tabung hampa udara. Perkembangan komputer pertama kali dipelopori oleh Soren Jones dari Jerman pada tahun 1941 yang menciptakan komputer bernama J3 untuk merancang pesawat dan peluru. Yang kedua, generasi kedua dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer transitor masa ini menggunakan bahasa mesin, assembly, dan digunakan pada lembaga pemerintahan dan universitas. Transitor ini bisa membuat komputer menjadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Selain itu, kapasitas memori utama cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1971. Ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jesse Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor. Lanjut ke Mendeley. Mendeley merupakan salah satu aplikasi wajib untuk mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa yang sedang menulis artikel ilmiah, jurnal atau skripsi dan tesis. Jadi Mendeley adalah aplikasi yang membantu kita dalam penyisipan, penulisan, dan performatan site atau citation. Dengan menggunakan Mendeley, kita akan dimudahkan saat membuat makalah dan daftar isi pustaka loh. Lantas, bagaimana cara kerja Mendeley? Nah, Mendeley akan bekerja secara otomatis membuat kutipan referensi, daftar pustaka apabila kita sudah membuat library atau perpustakaan di Mendeley. Perpustakaan inilah yang akan membantu kamu dalam membuat catatan kaki atau body note secara otomatis. Terus apa saja sih fitur di Mendeley tersebut? Nah, ada beberapa fitur nih yang menjadi andalan Mendeley, yaitu 1. Dapat berjalan pada MS Windows,
Mac, dan Linux. Yang kedua, menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Yang ketiga, backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun online. Nah, yang keempat, PDF Viewers dengan kemampuan anotasi dan linking. Yang kelima, import dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal seperti Google Scholar, Google Books, dan lain-lain. Yang keenam, integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolahan kata seperti MS Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fitur jejaring sosial. Nah, kelebihan Mendeley ini satu, Mendeley sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam membuat sitasi ataupun penulisan daftar pusaka dalam karya ilmiah seperti makalah, jurnal, dan skripsi. Nah, yang kedua, setiap penulisan di Mendeley dapat mengidentifikasi kualitas dan keaslian setiap referensi yang digunakan. Yang ketiga, di Mendeley penulis dapat mengolah dokumen referensi yang dimiliki, membuat pengelompokan berdasarkan topik kategori tertentu, dan juga dapat men-reference metadata yang terdapat di dalam dokumen sehingga mahasiswa mampu menghindari plagiat. Nah, lanjut ke Windows. Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Inc. Microsoft Word adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC. Tampilan Windows yang user-friendly membuatnya menjadi pilihan utama. Windows memungkinkan kita untuk menyelesaikan semua tugas sehari-hari di komputer. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan Windows untuk browsing, mengecek email, mengedit foto digital, mendengarkan musik, bermain game, dan masih banyak lain-lainnya lagi. Nah, di sini Windows juga memiliki fungsi. Yang pertama, menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Nah, yang kedua, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Nah, yang ketiga, mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Yang keempat, mengelola data input dan output serta mengendalikannya. Di sini ada juga sejarah Windows. Sejarah Windows mulai dari DOS Hell dan DOS 6, buatan Microsoft inginnya bersaing terhadap larisnya penjualan Apple Macintosh yang menggunakan GUI. Microsoft menciptakan Windows 1.0. Nama ini berasal dari kalatan karyawan Microsoft yang menyebut nama aplikasi tersebut sebagai program Windows atau jendela program. Windows versi 2 adalah versi Windows pertama yang bisa diinstal program. Satu-satunya program yang bisa ditambahkan adalah Microsoft Word versi 1. Versi Microsoft versi 3 menjanjikan aplikasi tambahan yang lebih banyak, kelengkapan penggunaan, kecantikan unsur inverse atau antarmuka, dan mudahnya konfigurasi. Nah, Windows 1 November 1985 pertama kali Windows diluncurkan pada tahun 1985 yang dipelopori oleh Bill Gates yang merupakan founder Microsoft. Windows 1 ini merupakan percobaan pertama terhadap antarmuka grafis GUI versi 16 bit dengan ciri khas Windows 1 adalah sangat bergantungnya pada penggunaan mouse. Nah, Windows 2 Desember 1987. Setelah Windows 1 diluncurkan, Windows melakukan pengembangan dan kemudian meluncurkan Windows 2 pada Desember tahun 1987. Ini merupakan sebuah inovasi terbesar selama 2 tahun yang muncul di Windows 2 dengan kemampuan untuk meminimalkan atau memaksimalkan diri. Windows ketiga
Mei 1990. Nah, pengertian aplikasi komputer. Aplikasi komputer adalah jenis program komputer yang dibuat sesuai dengan bahasa programan yang digunakan untuk berbagai kebutuhan yang diperlukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat beberapa penggunaan dari aplikasi komputer tersebut untuk bisnis, pendidikan, maupun hiburan. Dengan menggunakan beberapa aplikasi komputer tersebut, semua orang bisa dengan mudah bekerja dan hal ini bisa menghemat waktu. Berikut beberapa jenis aplikasi pada komputer yang sering digunakan. Yang pertama, aplikasi untuk kantor. Dalam berbagai kebutuhan aplikasi MS Office ini paling banyak digunakan. Pada aplikasi ini terdapat beberapa poin penting, diantaranya adalah aplikasi MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, dan beberapa aplikasi lainnya. Yang sering digunakan untuk perkantoran adalah MS Word, MS Office, dan PowerPoint. Aplikasi ini untuk menjadi bagian penting mempercepat proses pengerjaan suatu pekerjaan. Aplikasi untuk pendidikan. Dalam dunia pendidikan, semakin banyak aplikasi komputer yang digunakan dan dikuasai oleh siswa, maka semakin baik pula mutu pendidikannya. Yang aplikasi internet. Internet adalah salah satu bagian penting dari bisnis, pendidikan, politik, maupun bidang lainnya. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka perkembangan internet juga semakin pesat dan semakin canggih pula. Banyak aplikasi internet yang bisa Anda gunakan saat ini, dan semuanya sangat berperan untuk memudahkan pekerjaan setiap orang. Nah, beberapa aplikasi internet diantaranya Messenger, Internet Explorer. Microsoft Office adalah sebuah paket perangkat lunak serta server yang dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft Office digunakan sebagai alat untuk mempermudah aktivitas dalam perkantoran. Microsoft Office pertama kali diumumkan oleh Bill Gates pada tanggal 1 Agustus 1988 di Comdeck di Las Vegas. Pada awal perintisannya, software dari Microsoft ini bernama Office Suite. Selain tersedia untuk PC yang menjalankan sistem operasi Windows dan Mac OS, Microsoft juga mengelola aplikasi mobil untuk Android dan iOS. Nah, saya di sini akan menjelaskan keyboard. Keyboard adalah salah satu perangkat input paling penting dalam penggunaan komputer. Dari pengertian dokumen hingga mengoperasikan program, tombol-tombol pada keyboard memiliki fungsi yang beragam. Salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi dalam menggunakan keyboard adalah dengan memanfaatkan kombinasi tombol, terutama yang melibatkan tombol CTRL atau kontrol. Fungsi yang dapat diakses dengan menggunakan tombol kontrol dari huruf A hingga Z antara lain. Nah, kontrol A ini fungsinya untuk memilih semua teks atau item di dokumen atau jendela yang aktif. Kontrol B atau bold memberi teks atau elemen yang dipilih font tebal atau menebalkan huruf. Nah, kontrol C atau copy menyalin teks atau item yang dipilih dan menyimpannya dalam keyboard komputer. Nah, kontrol D atau bookmark. Kombinasi ini memiliki fungsi yang berbeda tergantung pada program atau aplikasi yang digunakan. Namun, dalam banyak software, kontrol digunakan untuk menambahkan halaman saat ini ke daftar bookmark atau favorit. E atau content alignment
mengatur rata tengah teks yang dipilih atau memposisikan di tengah. Ctrl F atau Find fungsinya untuk mencari teks tertentu di dokumen atau halaman web yang sedang dilihat. Nah, Ctrl G fungsinya untuk melompat ke nomor baris tertentu dalam dokumen atau kode. Ctrl H fungsinya untuk mengganti teks tertentu dengan teks lainnya di dokumen atau halaman web. Ini berguna saat ingin mengganti kata atau phrase di seluruh dokumen sekaligus. Nah, Ctrl I atau Italics memberi teks atau elemen yang dipilih format miring atau untuk memiringkan sebuah teks yang tertulis pada bahasa Inggris. Yang Ctrl J fungsinya untuk mengatur rata-rata teks yang dipilih. Ctrl K atau hyperlink dalam beberapa program pengolahan teks dan dalam beberapa program pengolahan teks atau editor HTML. Ctrl K digunakan untuk menambahkan hyperlink ke teks yang dipilih. Ctrl L kegunaannya untuk mengatur rata kiri teks yang dipilih. Ctrl M kegunaannya untuk menambah teks indentasi pada teks yang dipilih. Ctrl N membuat dokumen atau jendela baru atau membuka jendela baru. Ctrl O atau Open gunanya untuk membuka dokumen atau file yang sudah ada di komputer atau laptop. Ctrl P atau Print gunanya untuk membuka jendela dialog cetak di mana kita dapat mengatur pengaturan dan mencetak dokumen atau halaman web yang sedang dilihat.